Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam teori bilangan, yaitu induksi matematika. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Syarifah Ainur Natia dengan NIM 20700121010, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada materi induksi matematika ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian induksi matematika, yang kedua prinsip induksi matematika, yang ketiga jenis induksi matematika, dan yang keempat contoh soal induksi matematika. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian induksi matematika. Nah, apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika yaitu sebuah metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika juga merupakan sebuah metode deduktif yang digunakan sebagai pembuktian pernyataan benar atau salah. Pada prosesnya, kesimpulan ditarik berdasarkan kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga untuk pernyataan khusus dapat juga berlaku benar. Nah, selain itu, suatu variabel dalam induksi matematika juga dianggap sebagai sebuah anggota dari himpunan bilangan asli. Induksi matematika hanya bisa dipakai untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan atau rumus, namun tidak dapat dipakai untuk menurunkan rumus. Nah, yang kedua yaitu prinsip induksi matematika. Nah, bagaimana sih prinsip induksi matematika? Induksi matematika mempunyai langkah-langkah atau prinsip yang harus ditempuh untuk dapat membuktikan bahwa benarnya suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip induksi matematika menurut jenisnya. Nah, yang pertama yaitu induksi matematika sederhana. Nah, langkah-langkah dalam induksi matematika sederhana yaitu yang pertama, langkah dasar, kita akan membuktikan bahwa sebuah pernyataan berlaku untuk P1 atau Pn. Yang kedua, langkah induksi. Nah, jika suatu pernyataan berlaku untuk P1 atau Pn, maka pernyataan tersebut juga harus berlaku untuk Pk atau Pk ditambah 1. Nah, jenis induksi yang kedua yaitu induksi matematika diperluas. Nah, tiap pernyataan yang di dalamnya dimuat n bilangan asli tidak harus dimulai dari angka 1. Oleh karena itulah, induksi matematika bisa diperluas menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah dasar, dengan membuktikan bahwa sebuah pernyataan berlaku untuk Pn. Yang kedua, langkah induksi, kita akan buktikan bahwa jika suatu pernyataan berlaku untuk PK dengan K lebih besar dari M, maka pernyataan tersebut juga harus berlaku untuk PK ditambah 1. Nah, prinsip induksi yang ketiga yaitu induksi matematika kuat. Nah, prinsip dasar dari induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya, yang mana kita hanya perlu membuktikan bahwa P1 benar. Maka pada teori induksi kuat, pernyataan harus bernilai benar untuk P1, Pn ditambah 1, Pn ditambah 2, sampai dengan Pk. Nah, selain itu, kita juga perlu membuktikan pernyataan benar untuk Pk ditambah 1. Nah, adapun langkah-langkah dalam induksi kuat ini yaitu yang pertama, langkah dasar. Nah, mula-mula kita buktikan bahwa Pn benar. Yang kedua, langkah induksi. Nah, apabila Pn ditambah 1, Pn ditambah 2 sampai dengan Pk benar untuk K lebih besar dari N, maka gunakan hal tersebut untuk membuktikan bahwa Pk ditambah 1 juga benar. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa langkah untuk pembuktian induksi matematika dapat dilakukan dengan cara yang pertama, langkah dasar dengan menunjukkan bahwa P1 adalah benar. Yang kedua, langkah induksi dengan mengasumsikan bahwa PK adalah benar untuk K bilangan asli, lalu menunjukkan PK ditambah 1 juga benar berdasarkan asumsi tersebut. Kemudian yang ketiga, kesimpulan. Nah, Pn adalah benar untuk masing-masing bilangan asli N. Nah,
Kemudian kita pindah kepada materi yang ketiga, yaitu jenis induksi matematika. Nah, apa saja sih yang termasuk jenis dari induksi matematika? Nah, yang pertama yaitu ada deret, pembagian, dan yang ketiga yaitu pertidaksamaan. Nah, kita masuk ke deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun, sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, dan suku ke K tambah 1. Kemudian yang kedua, pembagian. Nah, jenis induksi matematika pembagian dapat kita jumpai di berbagai soal yang menggunakan kalimat A habis dibagi B faktor dari A, B membagi A kelipatan B. Nah, keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika jenis pembagian. Hal yang perlu diingat adalah jika bilangan A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B dikali M, dengan M adalah bilangan bulat. Kemudian yang ketiga yaitu pertidaksamaan. Nah, jenis pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataannya. Terdapat sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian induksi matematika jenis pertidaksamaan, yaitu jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Atau jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Kemudian yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih kecil dari B dikali C. Atau jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C lebih besar dari B dikali C. Dan yang ketiga, jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C. Atau jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal induksi matematika. Nah, yang pertama contoh soal deret. Buktikan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n dikali n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Nah, jawabannya di sini kita peroleh Pn yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Nah, langkah pertamanya kita akan menunjukkan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Nah, di sini suku pertamanya yaitu 2, kemudian n sama dengan 1 kita substitusikan ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan 2 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, hasilnya sama dengan 2. Jadi P1 ini benar. Kemudian langkah kedua, kita asumsikan n sama dengan k benar dengan mensubstitusikan n sama dengan k ke persamaan, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k sama dengan k dikali k tambah 1 dengan k elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita akan menunjukkan n sama dengan k tambah 1 juga benar, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k ditambah 2 dikali k tambah 1 sama dengan k tambah 1 dikali k tambah 1 tambah 1. Nah, di sini kita akan mengerjakan ruas yang sebelah kiri. Nah, kita telah mengasumsikan bahwa n sama dengan k benar dari 2 sampai dengan 2k yang nilainya yaitu k dikali k tambah 1. Jadi di sini kita tuliskan k dikali k tambah 1 ditambah 2 dikali k tambah 1. Nah, hasil dari k dikali k tambah 1 ditambah 2 dikali k tambah 1 yaitu k pangkat 2 ditambah k ditambah 2k ditambah 2. Nah, ini juga menghasilkan k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 2. Nah, jika k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 2 kita faktorkan, maka akan menghasilkan k ditambah 1 dikali k tambah 2. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu k tambah 1 dikali k tambah 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa n sama dengan k tambah 1 juga benar, sehingga terbukti untuk setiap n bilangan asli.
Nah, selanjutnya contoh pembagian. Buktikan n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, jawabannya langkah pertama, kita tunjukkan n sama dengan 1 benar. Nah, 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1, hasilnya yaitu 3. Nah, 3 ini habis dibagi 3, jadi n sama dengan 1 benar. Kemudian langkah kedua, kita asumsikan n sama dengan k benar, yaitu k pangkat 3 ditambah 2k sama dengan 3m dengan k elemen bilangan asli. Kemudian langkah ketiga, akan ditunjukkan n sama dengan k tambah 1 juga benar. Jadi, k tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali k tambah 1 sama dengan 3p dengan p elemen bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mengerjakan ruas kirinya juga. Nah, k tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali k tambah 1 menghasilkan k pangkat 3 ditambah 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 1 ditambah 2k tambah 2. Nah, karena di sini kita telah mengasumsikan n sama dengan k benar, yaitu k pangkat 3 ditambah 2k, maka k pangkat 3 ditambah 2k-nya kita majukan ke depan, kemudian ditambah dengan 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 3. Nah, k pangkat 3 tambah 2k ini nilainya sama dengan 3m berdasarkan asumsi. Kemudian 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 3 ini, 3-nya bisa kita keluarkan, sehingga menjadi 3 dikali k pangkat 2 ditambah k ditambah 1. Nah, dari 3m tambah 3 dikali k pangkat 2 ditambah k tambah 1, 3-nya juga bisa kita keluarkan, sehingga menjadi 3 dikali m ditambah k pangkat 2 ditambah k ditambah 1. Nah, karena m bilangan bulat dan k bilangan asli, maka m ditambah k pangkat 2 ditambah k ditambah 1 adalah bilangan bulat. Nah, misalkan P sama dengan M tambah K pangkat 2 ditambah K tambah 1, maka terbukti bahwa K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali K tambah 1 sama dengan 3P dengan P elemen bilangan bulat. Jadi, N sama dengan K tambah 1 benar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pertidaksamaan. Buktikan untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari 2, berlaku 3 pangkat N lebih besar dari 1 tambah 2N. Nah, jawabannya langkah pertama akan ditunjukkan bahwa n sama dengan 2 benar. Nah, di sini kita substitusi n sama dengan 2 ke pernyataan. 3 pangkat 2 sama dengan 9, lebih besar dari 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 5. Nah, jadi di sini didapatkan 9 lebih besar dari 5, jadi n sama dengan 2 benar. Kemudian langkah kedua, kita asumsikan n sama dengan k benar, yaitu 3 pangkat k lebih besar dari 1 ditambah 2k dengan k lebih besar sama dengan 2. Langkah ketiga akan ditunjukkan n sama dengan k tambah 1 juga benar, yaitu 3 pangkat k tambah 1 lebih besar dari 1 ditambah 2 dikali k tambah 1. Nah, 3 pangkat k tambah 1 sama dengan 3 dikali 3k. Nah, di sini 3k-nya kita ubah menjadi 1 tambah 2k karena diasumsi kita tahu bahwa 3 pangkat k lebih besar dari 1 tambah 2k. Dan nilai sama dengannya di sini kita ubah menjadi besar dari, sehingga 3k tambah 1 lebih besar dari 3 dikali 1 ditambah 23. Nah, ini kita kali masuk sehingga hasilnya 3 ditambah 6k. Nah, di sini karena tujuan kita adalah 2k, maka 6k-nya kita ubah menjadi 2k dan tanda sama dengan kita ubah menjadi besar dari, karena 6k lebih besar dari 2k, sehingga 3 pangkat k tambah 1 lebih besar dari 3 ditambah 2k. Nah, 3 tambah 2k ini bisa kita uraikan menjadi 1 ditambah 2k ditambah 2. Nah, 2k ditambah 2 ini, 2-nya bisa kita keluarkan, sehingga 3 pangkat k tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali k tambah 1. Jadi, n sama dengan k tambah 1 ini bernilai benar. Demikianlah materi mengenai induksi matematika yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.